Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khaira khalqillah laka ya Rasulullah, wa li jami'man itaba'adinaka ya Habiballah. Haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah, wa nakhusu khususan minhum ila hadratus Syekh Maulana Jalaluddin Rumi qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala li muhabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li salamatina fid din wad dunya wal akhirah. لقضاء ديوننا لقضاء حاجاتنا من هوائج الدنيا والآخرة تيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا وسعا لصحة جسادنا وقلوبنا لشفاء أمراضنا ظاهرا باطنا لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض الأسقام ولمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات والأعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله بأسرار الفاتحة. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa maddana bi asrarihi wa fadha alaina min barakati wa bikum amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ana dan adapun aku ufarriqu ialah membedakan aku bainad daqiq di antara tepung wan nakhalati dan dedak atau kulit padi. Hatta ubdiya hingga menampakkan aku tilkan nufus terhadap jiwa-jiwa itu mujarrada nuqushin ialah lukisan murni. Wa nadana pun aku mithlu mizanillah ialah seperti timbangan Allah Ta'ala fid dunya di dunia umayyizu membedakan aku baina tsaqil di antara hal yang bernilai yang bermutu wal khafif dan yang tak bernilai atau tidak bermutu. Dia ketika hati itu bersih dengar. Ketika hati itu bersih, ketika pikiran itu bersih, maka hati dan pikiran itu bisa membedakan antara cahaya dan kekelaman, antara petunjuk dan kesesatan, bisa membedakan dengan sangat jelas. Di sini diumpamakan aku ini bisa membedakan antara tepung dan dedak atau kulit padi. Bisa membedakan. Itu karena apa? Karena penglihatannya yang bagus, yang terang. Kenapa penglihatan terang? Karena orang itu mendapatkan cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara tugas kita adalah menciptakan istiqdad atau menciptakan adanya kesiapan.
Kesiapan untuk menampung cahaya petunjuk. Nah, sebenarnya ya, cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala itu setiap saat itu mencari orang sebenarnya. Setiap saat mencari orang. Jadi kalau ketemu orang yang punya kesiapan untuk menampungnya, maka cahaya petunjuk berhenti di orang itu. Jadi sebanyak mungkin cahaya Allah Ta'ala itu mencari orang. Mencari orang. Jadi kita itu tinggal mempersiapkan diri agar ditempati oleh cahaya petunjuk itu. Inna fi ayyami dahrikum nafahatin min rabbikum fata'arradu laha. Sabda Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya pada hari-hari masamu di dunia itu ada hembusan cahaya petunjuk dari Tuhanmu. Setiap hari itu, setiap saat. Karena itu fata'arradu laha, maka hadanglah adanya hembusan cahaya petunjuk itu, dihadang dan kita tampung gitu lah. Nah, sementara kalau kita tidak memiliki kesiapan, maka berarti kita menolak, dan ketika kita menolak, maka hembusan cahaya itu lewat, tidak hinggap di dalam diri kita, lewat. Jadi sebenarnya kita itu setiap saat berhadapan dengan adanya cahaya petunjuk itu, setiap saat. Nafahat, hembusan cahaya petunjuk, hembusan cahaya keindahan Allah Ta'ala, hembusan cahaya keagungan Allah Ta'ala, setiap saat. Fata'arradullah, hadang, coba dihadang. Nah, ketika orang sanggup menabung adanya cahaya petunjuk itu, maka orang itulah pembeda antara yang hak dengan yang batil, antara yang bermutu dan tidak bermutu, menjadi pembeda. Nah, kalau sudah bisa membedakan seperti itu, tidak mungkin orang itu salah pilih, tidak mungkin. Jadi orang itu salah pilih karena penglihatan batinnya itu samar-samar. Sehingga yang baik itu dikira buruk, yang cemerlang itu dikira suram. Itu salah-salah pilih karena penglihatannya begitu temaram, penglihatannya begitu suram. Jadi gitu. Jadi aku ini adalah seorang pembeda. Nah, aku ini siapa? Aku ini siapa? Ini menunjuk kepada siapa saja yang telah mendapatkan penyucian batin dari Allah, yang telah tercemerlangkan jiwanya, kepada siapa saja. Jadi kata-kata aku ini dalam bahasa sastra disebut sebagai aku lirik. Bisa menunjuk kepada siapa saja. Nah, aku ini adalah seorang pembeda, sehingga dengan jelas bisa kubedakan antara tepung dan kulit padi. Tepung menunjuk kepada sesuatu yang berguna, yang bermanfaat, yang bermutu. Kulit padi menunjuk kepada segala sesuatu yang sia-sia. Jadi orang yang bisa membedakan seperti itu, pastilah pilihan-pilihan hidupnya itu bermutu. Pasti bermutu pilihan-pilihan hidupnya itu. Gak mungkin milih yang sia-sia, apalagi memilih siksa. Gak mungkin. Gak mungkin. Jadi dalam hidup ini kita akan memiliki nilai kebaikan, nilai keterpujian yang bertumpuk-tumpuk banyak. Kalau kita sudah bisa membedakan bainal haq wal batil itu. Antara yang tak bermakna dan yang bermakna, antara yang bermutu dan tak bermutu. Kalau kita sudah bisa membedakan, pastilah yang kita tabung itu adalah segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang terpuji. Hatta ubdi tilkan nufus mujarratanukushin. Nah, sehingga karena aku itu bisa membedakan,
maka bisa kutunjukkan kepada mereka itu lukisan-lukisan murni, lukisan-lukisan Tuhan. Jadi bukankah kebaikan-kebaikan itu sungguhnya adalah lukisan-lukisan Tuhan? Kebaikan-kebaikan itu. Jadi kalau kita dipakai oleh Allah Ta'ala untuk mengerjakan kebaikan, maka berarti kita ini adalah tabungan dari lukisan-lukisan Tuhan. Bagus semua, bermoto semua. Jadi orang yang sudah cemerlang, maka dia bisa menjadi cermin bagi sesama. Sehingga ketika orang lain bercermin kepadanya, orang lain itu akan senantiasa menemukan lukisan-lukisan keindahan Tuhan. Bahkan orang itu sendiri bisa menjadi cermin bagi Tuhan. Jadi Allah Ta'ala bisa menyaksikan perbuatan-perbuatan baiknya di diri orang itu. Jadi ketika menyaksikan orang itu, Allah menyaksikan kebaikan-kebaikannya sendiri. Nah, orang seperti itu disebut sebagai mahallu nadzurillah fil alam. Yaitu fokus pandangan Allah Ta'ala. Orang seperti itu adalah fokus pandangan Allah Ta'ala. Jadi Allah senantiasa memandang ke orang itu. Kenapa? Karena memandang orang itu hakikatnya Allah memandang perbuatannya sendiri. Memandang perilakunya sendiri. Karena perbuatan dan perilaku orang itu adalah pantulan dari perbuatan dan perilaku Allah Ta'ala itu sendiri. Jadi itu mahallu nadzurillah fil alam. Fokus dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau Allah Ta'ala memandang hati orang itu, dan di hati orang itu ada nama kita, karena kita menitipkan diri, tolong ya, mohon ya didoakan. Nah, maka kita itu ya akan menjadi dimuliakan karena Allah menemukan nama kita di hati orang itu. Jadi inilah tentang betapa pentingnya menitipkan diri kepada orang-orang suci. Penting. Sebab hati orang suci itu merupakan fokus dari pandangan Allah Ta'ala. Ketika dipandang, nama kita terukir di sana. Nah, itu merupakan sarana yang sangat ampuh untuk menaikkan taraf derajat rohani diri kita. Itu pentingnya kita menitipkan diri pada orang suci agar kita didoakan. Agar kita didoakan. Wa ana mithlu mizanillah fid dunya. Aku ini seumpama atau seperti timbangan Allah Ta'ala di dunia. Timbangan Allah Ta'ala di dunia. Umayyizu baina tsaqil wal khafif. Aku bisa membedakan mana yang bermutu dan mana yang tidak bermutu. Mana yang isi dan mana yang hanya merupakan kulit tanpa isi. Mana yang bermakna dan mana yang sia-sia. Aku itu bisa membedakan. Nah, kalau kita menjelma sebagai aku di situ itu tadi, maka jelas di hadapan diri kita itu sangat gamblang mana yang berarti bagi kehidupan manusia, mana yang tidak berarti, jelas. Dan pasti kita tunjukkan yang berarti itu. Pasti kita pilih yang berarti itu. Pasti kita pilih yang bermutu itu. Tidak mungkin kita memilih yang sia-sia. Bagaimana mungkin akan memilih yang sia-sia sementara si aku tadi sudah jelas bisa membedakan ini berarti dan itu sia-sia. Sangat jelas bisa membedakan. Sementara walai jelu adapun itu anak sapi yara, ialah melihat anak sapi. An-nathawr, sesungguhnya itu lembu. Ilahun lahu, ialah Tuhan lahu bagi itu anak sapi. Nah, ini ya, kalau tadi gambaran dari penglihatan yang cemerlang, ini gambaran dari penglihatan yang buram. Sehingga di sini itu ditamsilkan, ibaratnya penglihatan yang buram itu adalah anak sapi memandang lembu itu dikira Tuhannya. Oh, itu besar itu Tuhanku itu. Jadi
perkara ukuran yang kemudian menjadikan anak sapi itu kecil. Salah pilih perkara ukuran. Hanya karena ukuran lembu lebih besar secara fisik, lantas dipandang sebagai Tuhannya. Itu berarti penglihatannya begitu kelam, begitu suram penglihatannya. Maka karena itu, jangan seperti anak sapi yang memandang makhluk lebih besar itu sebagai Tuhannya. Jangan. Nah kalau begitu tidak bisa memandang nilai, tidak bisa memandang makna, tidak bisa memandang kemuliaan kalau begitu. Jadi siapa yang fisiknya lebih besar kemudian dipandang sebagai Tuhannya. Itu kan berarti merupakan cara pandang yang jelas-jelas meleset, yang jelas-jelas keliru. Fayalahu min mustari himarin. Oh, dia yang merupakan pembeli keledai. Jadi ya, di dalam beberapa puisinya Maulana Rumi menyatakan, kalau engkau mau mabuk, jangan mabuk seperti keledainya Nabi Isa, mabuk jerami. Kalau engkau mabuk, mabuklah seperti Nabi Isa, yaitu mabuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, karena itu yang kita beli, yang kita hargai, yang kita nilai itu adalah kemuliaan-kemuliaan belaka. Jadi di sini yang disebut, oh wahai pembeli keledai, maksudnya apa? Orang yang menghargai segala sesuatu hanya berdasarkan fisik, hanya berdasarkan jasad, hanya berdasarkan materi semata. Nah kalau mau membeli, belilah cahaya Kanjeng Nabi, kan gitu. Hargailah, junjung tinggi cahaya Kanjeng Nabi. Tabunglah sebanyak mungkin di dalam jiwa kita, dalam pikiran kita, dalam perilaku kita, di dalam tindak tanduk diri kita. Itu loh kalau mau beli. Yeah. Jadi yang dimaksud dengan pembeli keledai ini adalah orang yang murni hanya menghargai apapun yang diinginkan oleh nafsunya belaka. Wa yalaha min bidha'atin munasabatin lahu. Ya. Oh, dia itu ya memiliki komoditas yang bernisbat, yang terhubung dengan adanya keledai itu. Jadi apa? Komoditasnya itu apa? Komoditasnya itu hanya menunjuk kepada segala sesuatu yang pragmatik, segala sesuatu yang bersifat artifisial, segala sesuatu yang bersifat materi belaka. Sehingga apa? Dirinya itu tidak memiliki nisbat dengan kemuliaan, dengan cahaya petunjuk, dengan perilaku terpuji. Tidak memiliki nisbat, tidak memiliki hubungan. Karena tidak memiliki hubungan, bagaimana mungkin akan menabung segala perbuatan yang terpuji itu? Ya tidak. Jadi pikirannya itu hanya tertuju kepada segala sesuatu yang bersifat materi dan lahiriah belaka. Hanya tertuju ke sana. Makanya walastu bithaur, dan aku bukanlah lembu. Hatta yushrinil ajl, hingga membeli kepadaku al ajlu apa anak sapi. Jadi ya, aku ini tidak merupakan barang dagangan yang dibeli oleh anak sapi. Aku ini adalah kemuliaan, aku ini cahaya Tuhan. Sehingga anak sapi nggak mungkin doyan kepadaku. Jadi siapakah anak sapi? Setiap orang yang pikirannya cuman materi, cuman kesenangan sementara, itu terhitung sebagai anak sapi. Lah enggak laku. Kenapa? Karena tidak ada korelasi, tidak ada hubungan antara anak sapi dengan cahaya ilahi, enggak ada hubungan. Aku ini bukan lembu, sehingga tidak mungkin aku dibeli oleh anak sapi. Jadi kata-kata dibeli itu sama saja dengan dihargai. Misal ada ungkapan, apakah kata-kataku ini dibeli? Maksudnya apakah kata-kataku ini diperhatikan? Gitu loh.
Walastu bisyauk, walastu dan tidak ada aku bisyauk ialah duri. Hatta yar'ani hingga menjaga nih kepadaku al-ba'ir apa? Unta. Jadi aku juga bukan duri sehingga unta tidak perlu berhati-hati menghadapi diriku. Jadi bukan merupakan sesuatu yang mengganggu. Sehingga orang tidak perlu risau terhadap diriku. Jadi ya, para penampung cahaya ilahi adalah mereka yang berguna, bukan mereka yang mengganggu, bukan. Adalah mereka yang bermanfaat, bukan mereka yang mudarat, sama sekali bukan. Bahkan orang-orang lain berada di dekat mereka akan merasakan barokah dan kegembiraan. Karena itu, letakkan diri kita di dekat orang suci, secara langsung maupun tidak langsung, maka kita akan merasakan barokah dan kegembiraan yang sakral itu. Jadi taruh diri kita di dekat orang suci. Biarpun orang suci itu sudah wafat ratusan tahun yang lalu, taruh diri kita di sana. Dengan cara apa? Dengan cara menggandrungi, menyenangi adanya perilaku orang suci, adanya ajaran-ajaran orang suci itu. Jadi dibacakan kepada kita kitab Masnawi seperti ini agar kita dengan sangat senang meletakkan diri di bawah payung rohani Maulana Rumi. Dibacakan kepada kita tadi tafsir Al-Jailani agar kita bisa bergembira meletakkan diri di bawah payung rohani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu yang dimaksud. Taruhlah diri kita di sekitar naungannya itu, maka kita akan mengalami kegembiraan dan keberkahan yang luar biasa. Fahal yadhunnu annahu jarun alayya, fahal yadhunnu, maka apakah menyangka itu ejel, annahu sesungguhnya itu anak sapi jarun ialah bersikap jahat alayya atas diriku. Jadi jangan mengira bahwa sebenarnya ya orang-orang yang tidak hirau itu menyakiti orang suci. Itu tidak, sama sekali tidak. Sebab apa? Orang-orang suci menebarkan petunjuk Allah, menebarkan kasih sayang murni sebagai sikap belas kasih kepada orang-orang itu. Jadi tidak mengharapkan adanya imbalan apapun. Mereka respon sedemikian rupa terhadap cahaya petunjuk itu keberuntungan bagi mereka, dan mereka menolak sama sekali itu tidak merugikan orang-orang yang diutus oleh Allah Ta'ala untuk menyebarkan cahaya petunjuk dan cinta itu. Bal mahal ghibar, bahkan menghapus itu ejel al-ghibar terhadap adanya debu-debu an mir'ati dari cerminku ini. Jadi ya, ketika orang itu direspon atau tidak direspon, sesungguhnya perilaku orang yang merespon atau tidak merespon itu sama saja dengan menghilangkan, membersihkan debu-debu dari cerminnya orang suci itu tadi. Jadi Kanjeng Rasul itu tidak menjadi berdebu hanya karena ada penolakan dari Umayyah, dari Abu Jahal, dari Abu Lahab. Tidak berdebu karena itu. Bahkan malah semakin cemerlang cermin hati beliau itu. Makin cemerlang. Jadi betapa sangat jelas ya perbedaan antara jalan kekelaman dan jalan cahaya. Sangat jelas sekali. Oke, kita memasuki bab yang baru. Tamalluku majnunin, adapun ini ialah membahas tentang perhatian orang gila li Jalenos bagi Dr. Galen. Wa khaufu Jalenos dan kekhawatiran itu Dr. Galen. Jadi dokter ini sezaman dengan Nabi
Isa alaihissalam ya. Di zamannya Nabi Isa itu yang maju itu adalah kedokteran. Itulah sebabnya mukjizatnya Nabi Isa itu terutama di bidang pengobatan. Orang buta diusap wajahnya sembuh. Orang kena penyakit lepra diusap sembuh. Berbagai macam penyakit yang tak rampung di medis sembuh oleh tangannya Nabi Isa. Kenapa? Nabi Isa kok dianugerahi kemukjizatan yang berupa penyembuhan? Karena di zamannya yang mengalami kemajuan itu adalah di bidang kedokteran. Kata Maulana Rumi di dalam puisinya yang lain, ketika tangan Nabi Isa menolak adanya pemberian makhluk, maka tangannya menjadi obat bagi seluruh penyakit alam raya. Ketika Nabi Isa itu murni menerima dari Tuhannya, dan bersamaan dengan itu beliau menyaksikan makhluk-makhluk tak punya tangan untuk memberi, maka Allah menjadikan tangannya sebagai obat bagi seluruh penyakit. Sembuh. Nah, ini dokter yang andal, namanya Galen. Bahasa Arabnya Jalinus. Qala mengatakan Jalinus, siapa dokter Galen, li ashabihi, bagi para sahabatnya dokter Galen, U'dhuni, berikanlah kalian nih kepadaku dawa akadha, apa obat itu, tolong ambilkan obat itu untuk aku konsumsi, kata si dokter Galen. Faqala ahaduhum, maka menjawab ahadum, siapa salah seorang dari ashab itu, ya dzal fadail, wahai orang yang memiliki berbagai macam karunia, inna hadzal dawa, sesungguhnya obat ini, yuta'ata, ialah diberikan, min ajli junun, terhadap orang-orang gila. Tuhan, ini bukan obatnya jenengan, ini obatnya orang gila, kata salah seorang sahabatnya itu. Ala, tidakkah ab'adallah, menjauhkan siapa Allah Ta'ala hadza, terhadap ini, an aklika, dari akalmu. Jadi bagaimana mungkin engkau meminta kepada kami untuk diberikan obatnya orang gila? Moga-moga Allah Ta'ala menjauhkan pikiran seperti itu dari akalmu. Ini sudah nggak benar ini. Seorang dokter minta obat orang gila untuk dikonsumsi. Ini kan sudah tidak benar. La takul hadza thaniyatan. Jangan katakan lagi kedua kalinya. Jangan minta obat orang gila lagi. Faqala, maka menjawab itu dokter Galen, laqad nadhara, demi sungguh telah memandang, ilayya, kepadaku, ahadul majanin, siapa salah satu orang gila. Laqad tamalla burhatan, sungguh telah menikmati orang gila, burhatan, terhadap sebuah momen, fi wajhi, di wajahku, sa'idan, seraya senang. Jadi ya, justru karena kemarin itu ada orang yang gila itu memandangku dan sangat menikmati si gila itu menatap wajahku. Berarti kan karena ada kesamaan. Nggak mungkin kalau tidak ada kesamaan si gila itu tertarik kepadaku. Nah, ya. Ini kelanjutan dari bab yang tadi. Dari bab yang tadi. Orang yang tadi, yang cemerlang pikirannya itu bisa memandang, membedakan antara yang isi dan yang sampah. Antara yang bermakna dan yang kosong makna. Bisa membedakan. Karena bisa membedakan, maka pasti memilihnya yang bermutu. Yang bermutu. Nah, ini ya,
Karena berarti ada kesamaan antara diri yang bermoto dengan yang dipilih dan juga bermoto. Maka di sini ketika si Galen itu disaksikan, dilihat oleh orang gila, dan si gila itu merasa senang menyaksikan Dokter Galen ngambil kesimpulan, pasti karena ada kesamaan ini. Ada kesamaan. Jadi tidak mungkin sebagaimana dikatakan tadi malam ya, tidak mungkin kelelawar yang sangat benci cahaya itu menikmati matahari. Tidak mungkin itu. Kalau sampai menikmati matahari, pasti mataharinya palsu. Tidak mungkin asli. Sebab takdirnya apa? Takdirnya kelelawar itu membenci cahaya matahari. Sama dengan orang-orang yang mengambil posisi di jalan kiri, di jalan dosa-dosa, di jalan kekelaman. Nah, itu tidak mungkin menikmati wejangan cahaya. Tidak mungkin. Kenapa? Tidak ada korelasi. Tidak ada korelasi. Tidak ada hal yang mempertemukan. Tidak ada seperti itu. Jadi karena itu benar tindakan Dokter Galen itu. Lahiriahnya dia diprotes oleh sahabatnya sendiri. Karena yang diminta itu adalah obatnya orang gila. Justru karena itu, kata si Galen itu, aku menyaksikan orang gila menikmati ketika dia memandang wajahku. Berarti ada unsur yang mempertemukan. Wa ghamaza, dan mengedipkan isi gila li bagiku bi'aini, dengan matanya. Dikedip-kedipkan begini nih. Kan berarti ada apa itu? Ada keterhubungan yang sangat istimewa itu kalau sampai begitu. Jadi kalian hati-hati kalau digituin orang gila, berarti memang ada kesamaan. Gitu. Wa mazzaqo, dan merobek itu si gila kama thawbi, terhadap pergelangan bajuku. Jadi dari saking merasa senangnya, akrabnya, sampai dipegang, dirobek sambil tersenyum, kedip-kedipkan matanya. Jadi karena ada kesamaan. Jadi artinya apa? Di dalam pemahaman yang lebih luas ya, ketika kita bertemu dengan seseorang dan kita memiliki kesenangan yang sama di bidang dosa-dosa, di bidang keburukan, taulah kemudian kita bahwa itu memang merupakan paket untuk kita. Sama dengan ketika misalnya kita ketemu seseorang dan kita menemukan hobi yang sama di bidang kebaikan. Oh, berarti dipertemukan lewat kebaikan itu. Kalau begitu, ya bisa jalan bareng itu. Jadi sebagaimana orang-orang yang mencintai dosa-dosa bisa jalan bareng bersama, demikian pula orang-orang yang mencintai kebaikan-kebaikan bisa jalan bareng. Jadi jalan bareng itu ditentukan oleh adanya faktor kesamaan di antara keduanya atau di antara mereka itu. Jadi karena itu yang perlu kita buka adalah pintu-pintu kebaikan, agar kita bisa bergandengan dengan setiap orang yang menginginkan kebaikan. Ini buka. Walaupun kita masih memiliki kesenangan tertentu terhadap keburukan, tapi jangan pernah kita buka. Jangan pernah kita buka. Sebab sekali kita buka, maka kita diajak bergandengan oleh para pecinta dosa-dosa itu. Jangan kita buka. Fa illam yakun hunaka tajanusun. Fa illam yakun, maka jika tidak ada. Oke, ya. Saya kira itu ya. Jadi kita itu diharapkan untuk membuka pintu-pintu kebaikan, sehingga dengan pintu kebaikan kita dipertemukan oleh Allah dengan orang-orang baik. Dan ketika kita dipertemukan dengan orang-orang baik, maka hasrat kita kepada Allah makin kuat. Hasrat kita kepada segala yang terpuji makin kuat. Dan tutuplah pintu-pintu keburukan agar tidak dipertemukan oleh Allah Ta'ala dengan orang-orang yang hobi keburukan itu. Oke.
Saya kira ini saja, moga-moga manfaat bagi diri kita, barokah bagi diri kita. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika